Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ya, syarat diterimanya ibadah. Agar ibadah diterima di sisi ada dua syarat yang harus dipenuhi. Apa dua syarat itu? Ya, jadi syarat yang pertama agar ibadah kita diterima yaitu ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dua syarat diterimanya amal ibadah. Jika salah satunya hilang, maka rusaklah ibadah yang dia ikhlas. Yang kedua, ibadah tadi ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah azza wa jalla, syarat pertama ya, ikhlas merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Jadi aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka itu maksudnya adalah ikhlas ya. Karena ia mengharuskan ikhlas, beribadah hanya untuk Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Jamaah muliakan Allah, syarat yang kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Ya, maka syarat yang kedua tadi apa? Menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya dan meninggalkan bid'ah atau ibadah ada-adakan. Artinya tidak ada landasan syariat di dalam melakukan. Dua ini mengikuti Rasul itu wujud daripada mengamalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya kita hanya mengikuti apa yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah muliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidaklah demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah Al-Baqarah ayat 112. Dalam ayat ini ada lafaz aslama wajhah. Ya, bala man aslama wajhah. Artinya barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah memurnikan ibadah pada Allah. Inilah syarat pertama tadi. Apa tadi? Ikhlas. Wa huwa muhsin. Ya, sedangkan dia berbuat kebajikan. Maksud wa huwa muhsin di sini adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama wajah. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, itu maksudnya tadi apa? Ikhlas. Wa huwa muhsin, sedangkan dia berbuat kebajikan, maksudnya adalah mengikuti Rasul, karena sesuatu itu baik jika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya, baik secara qauli, fi'li maupun taqriri. Ya, maka baginya pahala, barulah dia mendapatkan pahala. Kapan dia mendapatkan pahala? Jika dia memenuhi pertama tadi aslama wajhah, ikhlas. Ya, yang kedua wa huwa muhsin, artinya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam, inti agama ada dua pokok inti agama ini. Yang pertama, kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Jadi apa saja ibadah yang kita lakukan harus ditujukan kepada Allah. Yang kedua, kita tidak menyembah kecuali dengan apa yang disyariatkan ya oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh kita melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, jadi apa yang sudah ditetapkan tidak boleh lagi kita rubah. Jadi kalau sudah sholat subuh 2 rakaat, jangan coba-coba buat 4 rakaat walaupun awak sanggup. Bahkan kalaupun awak sanggup 10 rakaat, boleh? Nggak boleh, karena sudah ditetapkan subuh berapa rakaat? 2. Saya sanggup kok Ustaz 10. 2 itu kan orang yang nggak sanggup, makanya 2. Nah, ini udah bid'ah dia. Jelas ya? Jadi seperti itu. Azan sudah ditentukan, sudah disepakati lafaznya. Ya. Hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Baru Allahu Akbar, baru la ilaha illallah. Kalau ada yang menambah khairil amal, hayya 'ala khairil amal, berarti dia telah berbuat bid'ah. Ada ajan begitu? Ada di TV. Itu siaran Syiah. Ya. Jangan kalau tak kuat-kuat iman nonton itu. Ya. Salah-salah mengatakan malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu ya. Salah Nabi. Salah-salah bukan lagi labbaik Allah, tapi labbaik ya Husain. Ini hati-hati. Saya udah kuat iman, saya bantai lah. Ya, naik tonton lah. Kalau lari ampere jangan salahkan guru. Ya. Jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau sudah ditetapkan begitu, sudahlah. Jadi kalau sudah ditetapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan itu aja tuh ya. Dari barat, timur, Arab sampai Tanjung Balai udah begitulah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan dirubah. Saya Ustaz mau saya tambah biar sopan. Biar sopan. Memang bagus, tapi nggak ada diajarkan Rasul, maka jadi bid'ah. Akhirnya tambahnya asyhadu anna habiba wa syafi'ana wa dhukhrina wa maulana Muhammadar Rasulullah. Kalau ada orang ajan begitu, kira-kira cemana gitu? Kecuali di luar ajan, bantelah. Kalau di luar ajan dia mau bersolawat, tambahnya itu terserah, karena nggak ada yang ditetapkan. Jadi sesuatu yang sudah ditetapkan jangan dirubah. Paham gak kira-kira? Ya. Walaupun kita anggap kan bagus itu, bagus nggak mananya? Bagus, tapi kalau sudah Allah dan Rasulnya tetapkan jangan dirubah. Jelas ya? Walaupun ikhlas dia membacanya, saya Ustaz ikhlas saya membacanya, betul ikhlas dia, tapi nggak ada dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bisa terjerumus dalam cara yang mengada-ada. Paham sampai sini Pak ya? Mana tahu suatu saat muncul ajan begitu, bisa kita punya landasan itu. Iya. Yang memuliakan Allah Azza wa Jalla. Ajan subuh sudah ditetapkan jam sekian. Kalau sudah terbit fajar ajan dia. Tiba-tiba jam 8 ajan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 8 pagi. Tanya, apa landasan kau? Kok ajan jam 8 pagi? Oh, landasan saya Pak, supaya orang ramai datang ke masjid. Bagus niatnya, supaya ramai orang datang ke masjid. Ajan tepat waktu, tak ada orang datang. Makanya saya ajan jam 8 biar ramai orang datang. Betul lah pula, sekampung datang pula. Ada yang bawa pahang, ada yang bawa kampak. Ya. Kenapa kau ajan kau jam 8? Gila kan ya apa? Bapak yang gila katanya pula. Saya ajan tepat waktu jam 5 tak datang bapak. Jam 8 saya ajan rame kamu datang. Saya punya gilo gitu nih. Walaupun niatnya baik, tapi dia sudah melakukan perbuatan yang mengada-ngada. Paham Pak ya? Di jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Nah ini ya, jadi jangan sampai seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa berharap berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal soleh sesuai dengan tuntunan Rasul, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya, ikhlas. Ya, itu makna daripada itu tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Al-Fudail bin Iyad, ulama tabi'in, mengatakan mengenai firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala,
supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Maka kata Fudail bin Iyad, yaitu amalan yang paling baik di situ maksudnya ialah ikhlas. Yang kedua shawab. Shawab itu apa? Mencocoki ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua ya. Maksud Allah ingin melihat siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya. Maksudnya dua tadi, yaitu ikhlas. Yang kedua shawab. Shawab itu apa? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Fudail bin Iyad mengatakan, apabila amal dilakukan dengan ikhlas, ini kata ulama ya, bukan kata saya. Barang siapa yang melakukan amal dengan ikhlas, namun tidak mencocoki ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tidak diterima, walaupun dia ikhlas. Begitu pula apabila suatu amalan dilakukan mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ikhlas. Dia memang mengamalkan sesuai dengan tuntunan Rasul, tapi tak ikhlas. Dia sholat Rasul, tapi tak ikhlas. Tujuannya apa? Karena dunia, supaya dipuji orang, ria, karena mau mencalon, karena mau menjabat, misal. Baru dia sholat, misal. Diterima sholatnya? Enggak diterima, walaupun sholatnya sesuai dengan tuntunan Rasul. Mulai dari takbir sampai salam dia kerjakan, maka itu pun tidak diterima. Amalan barulah diterima jika terdapat syarat ikhlas dan shawab. Amalan dikatakan ikhlas apabila dikerjakan semata-mata karena Allah. Amalan dikatakan shawab, benar, apabila mencocoki ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dan juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat liyabluwakum aysanu amala. Jadi syaratnya ada dua, ikhlas, yang kedua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji ya, kerjakan kapan? Di bulan haji, Zulhijjah ya, dia berangkat pelaksanaannya di bulan Zulhijjah. Haji, kurban sudah ditetapkan tanggalnya ya, 10, 11, 12, 13 sudah ditetapkan tanggalnya. Lalu dia menyembelih hewan tidak pada tanggalnya, tapi dia katakan saya ikhlas kok. Ya, dia potong kapan? Di bulan Rabiul Awal misalkan, dia potong kurban. Ya, diterima nggak kurbannya? Tidak. Walaupun dia ikhlas, saya potongnya ikhlas Ustaz. Betul, tapi tidak shawab. Tidak sesuai dengan ya tuntunan Rasul. Nabi nyuruh potongnya 10, 11, 12, 13, dia potong pula di bulan Rabiul Awal. Maka dia ya tidak disebut dengan berkurban. Jangankan itu, orang belum siap sholat Idul Adha, khutbah belum siap, udah dipotongnya misalkan kurbannya. Sah kurbannya? Tidak sah. Kami potong subuh lah Ustaz. Kenapa? Nanti repot awak kalau habis khutbah nih, repot awak motong-motongnya. Subuh sajalah kami potong. Jadi belum lagi Idul Adha, belum sholat, belum khutbah, udah dipotong. Sah kurbannya? Tidak. Sah. Jadi harus betul-betul sholat. Rasul wuduknya pun ikut Rasul, mulai wajah, tangan, kepala, telinga, kaki. Ya, capek begitu Ustaz, mulai kaki salah, kaki, telinga, kepala, muka, dirubah-rubahnya bisa? Nggak bisa. Walaupun dia ikhlas, tapi tidak shawab, tidak sesuai tuntunan Rasul. Jadi nggak boleh, ya, nggak sah, ya nggak sah. Jangankan itu, nikah pun harus ikut tuntunan Rasul. Ada wali, 2 orang saksi, ada laki-lakinya, ya. Nggak bisa perempuan laki-laki jumpa, nikahi kau ya dek, iya bang, ku terima. Bisa begitu? Walaupun ikhlas orang ikhlas sekalipun. Ya. Walaupun ikhlas orang Ustaz, sah. Kalau nggak sesuai tuntunan Rasul, harus jelas. Ya, harus jelas. Ya,
Tapi kalau sudah sesuai tuntunan Rasul, walaupun tak sesuai dengan tuntunan negara, sah? Sah tidak? Sah. Kalau tuntunan negara harus ada pakwa supaya mudah mendata. Tapi kuah nggak ada misalnya. Tapi saksi ada, wali ada, ya, laki-lakinya ada, maharnya ada, sah nikahnya? Sah. Walaupun tak sesuai dengan tuntunan negara. Paham nggak kira-kira itu? Ya, jangan dibilang nggak sah. Jadi harus ada jelas agar kita paham, agar agama ini jangan dirusak-rusak. Ya, apalagi hari ini ada tangan-tangan yang ingin merusak-rusak agama ini. Di zaman melihatkan Allah Azza wa Jalla. Bajayo katanya. Bajayo katanya, pening pelawak. Ya. Jangan melihatkan Allah Azza wa Jalla. Lo ini bajayo lah ini. Ya. Dua syarat diterimanya amalan. Ya, kalau yang begeleng nanti kepala aja ya. Ya, kontak dia virus dia. Dua syarat diterimanya amal. Level pikir orang yang ngaji penyanyian dia. Ini bukan nyanyi ngaji ya. Jangan pula nanti salah pula penonton online menengoknya. Wah, ini ngajinya kok pakai nyanyi ini gitu ya. Yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, dua syarat diterimanya amal ditunjukkan dalam dua hadis. Ini dalilnya ya. Nanti tanya orang apa dalil kamu mengatakan syaratnya dua. Tadi udah jelas. Ya, Fudail bin Iyad berdasarkan surah Al-Mulk tadi, ayyukum ahsanu amala. Dua syarat diterimanya amal ditunjukkan dalam dua hadis. Hadis pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrah karena dunia yang dia cari-cari, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya ialah pada apa yang dia tuju, yaitu dunia dan wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Paham ya? Jadi kalau dia menjalankan agama karena dunia, itulah yang dia dapatkan. Dia ngaji karena dunia, itulah yang dia dapatkan. Dia hijrah karena dunia atau wanita, maka itulah yang dia dapatkan. Pahala nggak dapat. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, ikhlas. Makanya ulama ngajarkan lillahi ta'ala. Itu kan dibuat-buat itu karena Allah Ta'ala, supaya mengajarkan kepada kita agar amalan apa saja yang kita lakukan haruslah lillahi ta'ala. Jamaah melihatkan Allah Azza wa Jalla. Hadis yang kedua, ya, Rasulullah bersabda, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Maksudnya yang tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis, baik secara dalil umum maupun secara dalil khusus. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, ya, Al-Asqalani, tentang definisi perkara yang baru mengada-ngada. Ya, baik secara dalil umum maupun dalil khusus. Kalau ada dalilnya, ya, landasan dalilnya, maka silahkan diamalkan. Apalagi itu menyangkut perkara-perkara ibadah. Ada landasan dalilnya secara umum, ya, dan khusus. Tidak semata-mata dalilnya harus dikerjakan Rasul. Karena ada yang dikerjakan Rasul yang tak boleh kita kerjakan. Ada. Ya, Nabi, ya, istri lebih dari 4. Ya, berarti itu kan yang dikerjakan Rasul. Bolehlah kerjakan? Boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena ada dalil yang membatasi hanya 4. Ya, jadi yang kita lihat apa dalilnya? Ya, dalilnya. Apakah sudah disebutkan? Baik dalilnya secara umum maupun dalilnya secara khusus. Azza wa Jalla. Maka tidak boleh kita melihat ketika ada orang melakukan amalan langsung kita bid'ahkan, nggak boleh. Tengok dulu ada nggak landasan dalilnya. Bisa jadi dia pakai dalil umum, tidak pakai dalil khusus. Ya, Ustaz, saya suka baca Yasin. Ustaz, salahkah orang baca Yasin? Salah? Tidak salah. Kenapa? Karena Yasin bagian daripada Al-Quran. Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Dia suka baca Yasin, silakan. Sahabat suka baca surah Al-Ikhlas. Jadi asal sholat Al-Ikhlas saja dibaca aja.
Ya, laporkan sama Nabi, ya Rasul, dia asal sholat rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya, nah, jangan-jangan dia buat perkara baru. Dipanggil sama Nabi, kenapa kau lakukan ini? Aku suka membaca surah Al-Ikhlas karena di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah yang sempurna. Allah Maha Esa, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah tempat bergantung. Saya suka ya Rasul. Ya, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu Allah juga suka kepada. Karena dia suka baca surah Al-Ikhlas. Bukan dia nggak hafal surah lain, beda sama awak. Ya, saya suka ya Ustaz. Aku suka Al-Ikhlas Ustaz. Kenapa? Itu aja yang hafal. Nah, itu lain cerita ya. Nah, ini memang dia suka surah Al-Ikhlas. Ya. Jadi dia sebelum baca surah lain Al-Ikhlas baca, baru surah lain. Al-Ikhlas baca baru surah lain. Silakan kita mau baca surah ya yang lain. Saya suka surah Yasin Ustaz. Nah, silakan karena Yasin itu begini-begini, silakan. Ya. Enggak boleh kita salahkan. Kenapa? Ada dalil. Saya Ustaz suka surah Ar-Rahman, silakan. Selama itu masih isinya Al-Qur'an. Tapi kalau isinya Al-Qur'an enggak boleh kita menyukainya. Ya, jamaah mulakan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan cepat kita mengatakan si fulan melakukan bid'ah. Lihat dulu ada enggak landasan dalilnya. Apakah secara umum maupun secara khusus, ya, secara khusus. Khotbah kiram mulakan Allah Azza wa Jalla. Ini ya yang dimaksud man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Alhamdulillah. Dalam riwayat Muslim disebutkan, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Yang bukan ajaran Nabi, ke Mekah melaksanakan haji, pergi dia hajinya ke Iran misalnya, atau pergi dia hajinya ke asrama haji misalnya, tidak boleh. Ya. Kenapa kau ke asrama haji? Ada Ka'bahnya aku tengok Ustaz. Dikisahkan pun ada orang begitu. Oh, ya kisahkan sana, daftar tunggulah. Ya. Nah, akhirnya haji dia keliling dia di Masjid Agung kisaran. Baik, Allahumma la baik. Ikhlas dia, ikhlas betul dia, ikhlas. Bahkan sesuai tuntunan Rasul dia pakai ininya segala macam. Ya, tapi nggak pas tempatnya. Tempatnya nggak ngikut Rasul. Tempat Nabi di Mekah, dia tempatnya di kisaran. Kecuali dia manasik. Ya, ini nggak. Memang dia niatnya haji. Pas di bulan Dzulhijjah pula. Kenapa di Mekah dah ditutup Ustaz, tak boleh haji? Elok-elok sini haji. Penting haji. Nah, ya. Nah, akhirnya sa'i dia dari Sentang ke kisaran. Jalan. Bisa hidup? Nggak bisa. Walaupun ada bukit Katarina atau apa, Jabal apa kata yang tak apalah dia, nggak boleh. Ini harus sesuai dengan tuntunan Rasul, tempatnya. Ya, tempatnya harus sesuai dengan Rasul. Apalagi waktunya juga harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Waktunya kapan? Bulan Zulhijjah. Ya, dia pergi haji, niat haji, tapi nggak bulan Zulhijjah. Ya, walaupun tempatnya pas. Apalagi pelaksanaannya pas, tapi waktunya tidak pas, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Dia puasa wajib, tapi bukan di bulan Ramadan. Ya, walaupun puasanya sesuai tuntunan Rasul, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dia kerja, tapi nggak pas waktunya. Apalagi bilangannya, harus kita perhatikan, harus sesuai dengan bilangan Rasul. Ada jumlah-jumlah yang sudah ditentukan Rasul, nggak boleh kita tambahi, nggak boleh kita kurangi. Paham Pak ya? Subuh 2 rakaat, udah 2 dibuat Nabi, 2 lah, jangan tambah 3, 4. Ya. Sholat berapa waktu sehari semalam? 5 waktu. 5 waktu, udah 5 waktu lah, jangan maghrib saja. Nah, aku 1 waktu aja Ustaz. Nah, dia tidak mengikuti Rasul. Bisa maghrib aja ya. Sholat deh, penting 5 waktu. Isya 4 lah, ikuti 4. Ya, ini namanya apa? Bilangan. Jadi bilangannya harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Adzan, ya azan 2 kali, kalau qomat sekali. Itu laksanakanlah sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi.
Apalagi waktunya pas, bilangannya pas, pelaksanaannya pula nggak pas, kaifiyat, tata caranya nggak pas. Nah, misal takbiratul ihram, dia tak takbiratul ihram, langsung dia ruku. Habis ruku, dia duduk antara dua sujud. Habis itu dia berdiri baca Al-Fatihah. Tak pas, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya. Walaupun salat sunnah, salat jenazah di Allahu Akbar, habis itu ruku di Allahu Akbar. Ya, sah? Tak sah. Bid'ah itu. Kau ruku banyak kali dosa jenazah bisa pakai ruku aku. Padahal dia nggak tahu. Ya. Jadi nggak boleh. Itu Bu ya. Allah menyuruh pakai jilbab, misalkan tutup seluruh tubuh, tutuplah. Ya, sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya, maka jilbabnya disuruh Allah apa? Julurkan ke seluruh tubuh, bukan diikat. Ya. Ada jilbab sakaratul maut ada. Ya, ada nampak, timbul nampak. Ya, walaupun kepala tertutup. Ya. Atau kepala tertutup, tubuh tertutup, nampak pula jambul katulistiwa. Sama saja. Ya, jadi caranya pun harus sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah ya. Jadi agama ini udah mudah betul. Tinggal awak ikuti saja udah enak. Ya, alhamdulillah. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah. Baik ya. Katakan suatu amalan tidak akan sempurna kecuali terpenuhi dua hal. Ya. Pertama, amalan tersebut secara zahir sesuai dengan ajaran Nabi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibunda Aisyah tadi. Yang kedua, amalan tersebut secara batin, niat ikhlas, ya, sesuai dengan hadis Umar tadi. Jelas ya? Jadi zahirnya mengikuti Nabi, batinnya ikhlas karena Allah. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Mari kita lihat perkataan sahabat. Para sahabat memiliki pemahaman bahwa ibadah semata-mata bukan hanya dengan niat ikhlas, namun juga harus tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya, ya, ada dua asar. Asar pertama perkataan Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Ya, tadi jelas ya, bid'ah tadi apa? Yang nggak ada landasan dalilnya, baik secara umum maupun khusus. Ya, dari umum harus pas waktu, tempat, apalagi kaifiyat, bilangannya, ya harus ya jelas. Ya, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kisah Abdullah bin Mas'ud ketika beliau melewati suatu masjid yang di dalamnya terdapat orang-orang yang sedang duduk membentuk lingkaran. Mereka bertakbir, bertahlil, bertasbih dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Mas'ud mengingkari mereka dengan mengatakan, "Fa'uddu sayyi'atikum." Hitunglah dosa-dosa kalian. Aku adalah penjamin bahwa sedikit pun dari amalan kebaikan kalian tidak akan hilang. Celakalah kalian, wahai umat Muhammad, begitu cepat kebinasaan kalian. Mereka sahabat Nabi kalian masih ada. Pakaian Nabi belum juga rusak. Bejananya pun belum pecah. Demi yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian berada dalam agama yang lebih baik dari agamanya Muhammad? Atau kalian ingin membuka pintu kesesatan? Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Apa kata orang-orang tadi? Wallah ya Aba Abdurrahman. Mereka menjawab, demi Allah, wahai Abdullah bin Mas'ud, kami tidaklah menginginkan selain kebaikan. Kami menganggap yang kami lakukan ini adalah kebaikan. Ibnu Mas'ud berkata, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak. Jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, lihatlah bagaimana dua sahabat ini, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, meyakini bahwa niat saja semata-mata tidak cukup.
menunjukkan bahwa ibadah baik itu zikir semuanya haruslah memenuhi dua syarat, dan ibadah-ibadah yang selama dia sifatnya mahdoh apa ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah mulakan Allah azza wa jalla. Baik. Nah, apa saja sebab-sebab munculnya amalan tanpa tuntunan? Apa saja sebab munculnya amalan tanpa tuntunan? Pertama, tidak memahami dalil dengan benar. Ada dalil tapi tidak dipahami dengan benar. Artinya tidak merujuk kepada penjelasan para ulama. Jadi dipahami sendiri, dibaca sendiri, dipahami sendiri. Ini akhirnya mau nanti menyimpang. Yang kedua, tidak mengetahui tujuan syariat. Yang ketiga, menganggap suatu amalan baik dengan akal semata. Jadi kalau menurut akalnya baik, baiknya yang kami buat nih, baiknya yang kami buat nih, kami baca Quran kami di gerejanya, niat kami baiknya biar orang ini bisa mendengarkan Al-Quran misalkan. Nah, ini kan pakai apa namanya, akal-akal saja. Apa salahnya kalau sekali-sekali perempuan imam, masa laki-laki saja, enak kali, Apa rupanya Allah ciptakan laki-laki perempuan beda rupanya. Nah, banyak itu sekarang itu banyak Islam liberal. Jadi semua ibadahnya pakai akal. Apa salahnya alat nikah laki-laki sama laki-laki? Kan udah diciptakan Allah begitu fitrahnya. Pakai dalil pula fitrahnya. Ini ndak idopak kan yang kasih sambal belajar mulutnya. Jamaah mulakan Allah azza wa jalla. Nah, ini sampai sekarang muncul begitu. Keempat, mengikuti hawa nafsu semata ketika beramal. Jadi ikut hawa nafsu. Ini akhirnya menyimpang dari tuntunan syariat. Nauzubillah min zalik. Mulakan Allah azza wa jalla. Yang kelima, tentang agama tanpa ilmu dan dalil. Kenapa kau lakukan begitu? Begitulah kami dari dulu. Kami dari dulu memang sholat tarawih ini sudah memang cepat 7 menit. 7 menit memang dari dulu udah begini kami. Yang penting kan rukuk sujud itu yang penting. Walaupun kita cuma Assalamualaikum, yang penting selesai. Kenapa begitu Bapak buat? Karena begitu dah dari dulu. Jadi berbicara tanpa ilmu, tanpa dalil. Sementara sahabat Nabi ada yang sholat seperti patung ayam disuruh ulangi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lupa rukun sholat apa? Tuma'ninah. Harus jelas. Yang keenam, tidak mengetahui mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana yang bisa diterima atau mana yang tidak. Oke lah, kita nggak memahami, paling tidak ada ulama yang jadi tuntunan. Ada ulama yang jadi tuntunan. Ketujuh, mengikuti ayat-ayat dan hadis yang masih samar. Jadi hadisnya belum jelas, dalilnya belum jelas, akhirnya diikuti samar, sehingga dia beramal pun jadi samar-samar jadinya. Atau dia dapat hadis, dia pahami sendiri, ini bahaya. Bahaya. Dia jumpai hadis, man massa dzakarahu falyatbah. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada seseorang yang dia mau sholat lalu dia menyentuh kemaluannya. Bagaimana itu ya Rasul? Kata Nabi, itu seperti anggota tubuh yang batalkan wudu. Lalu dia itu saja dia baca. Sementara dia nggak baca hadis lain. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Ini kan bahaya kalau kita baca satu hadis, kita nggak baca hadis yang lain. Makanya perlu tuntunan daripada ulama. Kemudian man massa, ada kalimat massa, menyentuh. Mana yang disebut dengan menyentuh? Kan dikaji lagi. Karena massa di situ pakai bahasa Arab massa ya musuh, massa menyentuh. Dalam bahasa Arab yang disebut menyentuh itu ini. Bukan ini. Jadi kalau misal dia menyentuh kemaluannya dengan ini, tak batal wudunya. Dia sentuh. Tak batal wudunya. Tapi kalau dengan ini batal wudunya. Itu kan butuh lagi ilmu bahasa Arab lagi. Apalagi menyentuh di situ maksudnya langsung. Karena dia baca barang siapa yang menyentuh kemaluannya batal wudu, dia pakai sarung misal, atau pakai celana gatal misal. Dia pegang. Habis batal wudu. Ini hadis ini. Aku baca hadis sahih ini kan. Kalau ini
Padahal menyentuh di situ maksudnya dengan tangan secara langsung. Paham ya Pak ya? Jadi memang harus betul merujuk kepada penjelasan ulama. Ya. Nah, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang harus kita paham. Jadi jika ada ayat, hadis yang samar, tanyakan kepada para ulama, jangan dipahami sendiri, ditelan sendiri, akhirnya dia beribadah sendiri. Ya. Nah, yang kedelapan, memutuskan hukum dari satu amalan tanpa petunjuk syariat, ya, tanpa petunjuk daripada syariat. Nauzubillahi min zalik. Baik, memuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kesembilan, bersikap ghulu. Ghulu itu apa? Berlebih-lebihan terhadap person tertentu. Jadi apapun yang dikatakan panutannya selain Nabi SAW, dia pun ikuti walaupun keliru dan menyelisihi dalil. Bahkan guru kami begini, padahal dia tahu itu bertentangan dengan dalil misalkan, tetap dia ikuti, maka dia keliru. Ya, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini jika memang keliru. Baik, ini disebutkan dalam kitab Al-Bidah Al-Hauliyah oleh Abdul Aziz bin Muhammad bin Ahmad At-Tuwaijiri. Baik, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, kesimpulan kajian kita. Syarat diterimanya ibadah ada berapa? Dua. Pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, baik secara umum maupun secara khusus. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan bisa kita pahami sehingga bukan harus betul-betul ya dengan landasan mengharapkan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.